bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini bertemu lagi kita di mata pelajaran geografi di pertemuan yang ke-10. Hari ini kita akan belajar materi mengenai proyeksi penduduk. Silakan ikuti pembelajaran kita dengan semangat. Terima kasih dan salam SFT. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proyeksi penduduk. Jadi, proyeksi penduduk itu bisa diartikan sebagai pentafsiran jumlah penduduk di masa yang akan datang atau menafsirkan berapa banyak jumlah penduduk kira-kira di beberapa tahun yang akan datang. Misalnya, di tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Karo contohnya 20.000 jiwa. Contoh. Jadi, proyeksi penduduk itu bisa diartikan sebagai berapa banyak kira-kira jumlah penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2025. Jadi artinya proyeksi penduduk ini memperkirakan atau mentafsirkan berapa banyak jumlah penduduk di masa yang akan datang. Jadi proyeksi penduduk ini terbagi nanti menjadi 3, tapi hari ini kita belajar 2 saja, yaitu proyeksi penduduk geometris. Nah, mari kita simak contoh soalnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk suatu wilayah sebanyak 100.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk wilayah itu per tahun adalah 2%. Hitunglah proyeksi penduduk wilayah itu pada tahun 2019 dengan menggunakan rumus geometris. Artinya, jumlah penduduknya itu diperkirakan. Kalau tadi diketahui 2017, berarti kamu disuruh untuk memperkirakan atau menghitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2019. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita buat seperti biasa yang diketahui. Yang diketahui di soal itu adalah jumlah penduduk suatu wilayah sebanyak 100.000 jiwa, yaitu P0. Ya, P0 itu nanti disimbolkan dengan jumlah penduduk pada tahun pertama. P0 itu adalah sama dengan P2017 karena kan di sini tahun 2017 jumlahnya sama dengan 100.000 jiwa. Oke, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk wilayah itu per tahun adalah 2%. Kalau tingkat pertumbuhan penduduk itu disimbolkan dengan R. R sama dengan 2%. Tapi langsung kamu ubah dia menjadi ke dalam bentuk desimal. Nah, yang 2% ini kamu ubah dia menjadi bentuk desimal. Biasanya kan kalau 2% itu kan 2/100. Udah, biar nanti nggak susah menghitungnya. 2 bagi 100 sama dengan 0,02. Nah, apalagi yang diketahui? Oh, yang ditanya di sini, hitunglah proyeksi penduduk wilayah itu pada tahun 2019. Nah, kita akan melihat berapa N-nya. N itu adalah rentang tahun. Rentang dari tahun awal, yaitu 2017, ke tahun yang akan diperkirakan jumlah penduduknya. Berarti, yang diperkirakan jumlah penduduknya itu kan 2019. Ke tahun awal 2017, berapa rentangnya? Itu N maksudnya. Rentang, selisih tahunnya berapa? 2019 kurang 2017 berarti 2. Oke, maka yang ditanya di sini adalah PN. PN pada tahun 2019. Nah, langsung kita jawab. Oke, untuk menghitung rumus proyeksi penduduk dengan geometris, kamu bisa menggunakan rumus, perhatikan ya, PN sama dengan P0 kali 1 tambah R pangkat N. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. P0 itu adalah 100.000. Dalam kurung 1 tambah R. R tadi berapa? Berapa persen? Ini kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal biar kamu tidak susah menghitungnya, maka jadi 0,02 tutup kurung pangkat N. N tadi adalah rentang tahun antara tahun 2019 ke 17, yaitu 2. Oke, kita lanjut lagi. 100.000 1 tambah 0,02 yaitu 1,02 pangkat 2. Nah,
baru kita tulis lagi 100.000 kali, nah ini pangkat 2 kan dulu, baru dikalikan ke 100.000. 1,02 pangkat 2 sama dengan, nanti ini pakai kalkulator, ibu dapat hasilnya 1,0404. Nah sekarang tinggal dikalikan 100.000 kali, ini kan dalam kurung ini maksudnya dikali, kali 1,0404. Jadi ibu dapat 104.040 jiwa. Jadi inilah dia jumlah penduduk secara geometris. Jadi diperkirakan tahun 2019 diperkirakan jumlah penduduk wilayah ini sebanyak 104.040 jiwa. Kalau tadi di 2017 itu kan jumlah penduduknya 100.000 jiwa, berarti bertambah sebanyak 4.040 jiwa. Ini maksudnya proyeksi penduduk, yaitu kita memperkirakan berapa kira-kira jumlah penduduk di tahun 2019 dengan persen pertumbuhan penduduknya adalah 2% per tahun. Nah, jadi seperti inilah dia proyeksi penduduk geometris. Nah, sekarang kita lanjut ke proyeksi penduduk aritmetika. Nah, jadi ini biasanya kalau proyeksi penduduk aritmetika ini dia digunakan di suatu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan stabil setiap tahunnya. Jadi kita menggunakan proyeksi penduduk aritmetika. Mari kita lihat contohnya. Pada tahun 2015, jumlah penduduk suatu wilayah sebanyak 200.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk wilayah itu per tahun adalah 2,5%. Hitunglah proyeksi penduduk wilayah itu pada tahun 2018 dengan menggunakan rumus aritmetika. Nah, mari kita buat lagi seperti biasa, kita buat diketahuinya. Nah, yang diketahui di sini adalah P0 sama dengan yang tahun 2015. P2015 sama dengan berapa? 200.000 jiwa. Kemudian yang diketahui lagi di sini adalah tingkat pertumbuhan penduduk, yaitu simbolnya adalah R. R-nya 2,5% pertumbuhan penduduknya per tahun. Maka kita ubahlah dia ke dalam bentuk desimal. 2,5 per 100 sama dengan 0,025. Oke, kemudian yang ditanya itu nanti adalah proyeksi penduduk tahun 2018. Maka dari situ bisa kita mencari N-nya. 2018 dikurang 2015. Dikurangi dengan tahun awal untuk melihat selisih sama dengan 3. Oke. Maka yang ditanya di sini adalah PN 2018. Nah, mari kita buat jawab. Nah, jadi kalau untuk menghitung rumus aritmetika, perhatikan ya, kamu menggunakan rumus PN sama dengan P0 buka kurung 1 tambah R kali N. Kalau tadi geometris, N-nya itu jadi pangkat. Kalau aritmetika, N-nya itu dikalikan dengan R. Maka kita langsung masukkan saja angkanya. P0-nya di situ 200.000 buka kurung. Kita menggunakan kurung kurawal. 1 tambah R-nya berapa? 0,025 kali, ini kan dikali N kali 3. Oke, seperti ini nanti kamu buat. Jadi 200.000 buka kurung 1 tambah 0,025 kali 3. Ibu dapat hasilnya 0,075. Nah, seperti ini. Jadi 200.000 dikali 1 tambah 0,075 sama dengan 1,075. Nah, sekarang langsung kalikan saja. 200.000 kali 1,075. Ibu dapat hasilnya 215.000. Yaitu satuannya
jiwa. Jadi inilah dia PN tahun 2018. Jadi diperkirakan jumlah penduduk wilayah ini pada tahun 2018 itu diperkirakan bertambah sebanyak 15.000. Karena tadi kan di sini di tahun awal 200.000 jiwa. Jadi diperkirakan pada tahun 2018 jumlah penduduknya itu 215.000 jiwa. Jadi inilah yang disebut dengan proyeksi penduduk. Nah, jadi demikian saja materi kita hari ini. Silakan dicatat dengan rapi di bukunya. Jadi dicatat juga contoh soalnya, dan setelah ini kita mengerjakan soal-soal. Terima kasih dan tetap semangat, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal dengan baik. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.